Masa depan itu bukan kayak paket misterius dari semesta yang tiba-tiba nongol di depan pintu. Bukan. Masa depan itu kayak project DIY, do it yourself, yang kamu rakit sendiri tiap harinya. Kadang pakai lem yang meleleh, kadang paku yang bengkok, tapi tetap kamu yang ngerjain. Orang sering bilang, nanti kalau udah waktunya. Padahal, waktunya itu nggak pernah datang sendiri. Ia datang karena kamu jemput. Perubahan bukan soal menunggu tahun depan, bulan depan, atau Senin depan. Ia soal langkah kecil hari ini. Bahkan sesederhana bangun lebih pagi atau bilang enggak ke godaan rebahan 5 menit lagi. Setiap pilihan, mau makan sehat atau junk food, mau nonton video lucu atau baca 1 halaman buku, itu kayak goresan di cetakan masa depanmu. Lama-lama, goresannya jadi nyata. Jadi ya, kalau kamu penasaran kayak apa masa depanmu nanti, coba lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Karena diam-diam, hari ini itu adalah arsitek dari besok. Hidup tuh kayak disuruh pilih, mau sakit sedikit sekarang atau sakit banget nanti. Disiplin itu nggak selalu menyenangkan. Bangun pagi, nolak scroll medsos, atau maksa diri kerja waktu lagi pengen leha-leha. Tapi dibanding penyesalan, jauh lebih ringan. Penyesalan datangnya belakangan dan biasanya bawa teman, yaitu rasa kecewa, rasa bersalah, dan kalimat seandainya aja dulu gua gerak, seandainya dulu gua berani dikit. Sementara disiplin, walau kadang bikin meringis, justru jadi pondasi buat kebanggaan diri. Kamu sadar, oh ternyata gua bisa ya. Yang sering bikin kita gagal tuh bukan keputusan besar yang salah, tapi kesalahan kecil yang kita ulang-ulang tanpa sadar. Mager sekali, mager 2 kali, lama-lama jadi gaya hidup. Dan tahu-tahu kita bingung kenapa nggak maju-maju. Orang sukses bukan karena mereka suka bangun pagi atau doyan kerja keras. Justru mereka juga sering males, tapi tetap ngelakuin yang harus dilakukan, meskipun nggak enak. Dan disitulah bedanya. Disiplin itu bukan soal suka atau nggak suka, tapi soal lakuin aja, karena itu penting. Jadi kalau kamu lagi galau antara santai sekarang atau kerja keras dikit, ingat dua-duanya bikin sakit, tapi cuma satu yang ngasih hasil. Kebiasaan kecil tuh kayak sarang laba-laba, rapuh, hampir nggak kelihatan, tapi kalau dibiarkan, bisa jadi kabel baja yang kuat banget. Dan anehnya, kita sering ngeremehin kekuatan hal-hal kecil itu. Bangun pagi 5 menit lebih awal, baca 1 halaman buku, minum air putih. Kelihatannya sepele, tapi coba kamu ulang terus tiap hari. Lama-lama, itu jadi identitas baru. Bukan lagi soal melakukan, tapi soal menjadi. Masalahnya kita sering nunggu momentum gede, nunggu motivasi tiba. Padahal, hidup bukan tentang revolusi mendadak, tapi tentang evolusi yang konsisten. Nggak perlu langsung lari maraton, cukup jalan kaki keliling komplek tiap pagi. Nggak usah langsung baca 1 buku sehari, 1 halaman juga awal yang bagus. Kebiasaan mikro itu kayak investasi. Hari ini kelihatannya nggak ngaruh, tapi dikumpulin setahun. Hasilnya bisa bikin kamu kaget. Ibaratnya, kamu nyiram tanaman tiap pagi. Hari pertama, belum kelihatan. Hari ke-7, masih tanah. Tapi bulan ke-4, tiba-tiba tumbuh hijau dan segar. Jadi mulai sekarang, jangan remehkan hal kecil. Karena seringkali, justru dari situlah perubahan besar dimulai, pelan-pelan, tapi pasti. Bicara soal hidup bijak itu gampang, apalagi di seminar ber-AC atau waktu lagi ngopi santai sambil diskusi buku self-help. Tapi hidup nyata, nggak nanya dulu kamu udah baca buku siapa, ia langsung lempar kamu ke lapangan. Keyakinan kamu tentang kesabaran diuji pas orang nyelak antrean. Prinsip kamu soal kejujuran diuji pas nemu dompet di jalan. Filosofi hidupmu diuji bukan waktu kamu ngetik caption motivasi, tapi pas kamu harus milih antara marah atau memaafkan, antara menyerah atau tetap jalan. Seminar dan buku itu penting, mereka ngasih inspirasi, tapi jangan berhenti di situ. Inspirasi tanpa aksi itu kayak punya peta tapi nggak pernah jalan. Teori-teori keren cuman akan jadi dekorasi pikiran kalau nggak dibawa ke medan nyata. Tantangan sehari-hari, justru itu arena aslinya. Disitulah kita bisa tahu, apa yang kamu percaya beneran hidup di dirimu, atau cuma sekadar teori keren yang baru dipelajari minggu lalu. Jadi lain kali kamu menghadapi hari yang sulit, anggap aja itu ujian praktik. Dan satu hal yang pasti, ijazah dari kehidupan jauh lebih berharga daripada sertifikat seminar.
Hidup itu bukan undian berhadiah. Nggak ada tombol coba keberuntunganmu yang bisa ditekan tiap pagi. Hidup lebih mirip ladang. Apa yang kamu tanam hari ini, itulah yang akan kamu tuai nanti. Sederhana, tapi banyak yang lupa. Kamu nggak bisa nanam benih kemalasan, lalu berharap panen kesuksesan. Nggak bisa isi hari dengan nunda-nunda, terus besok pengen bangun dengan hidup ideal. Alam nggak kerja pakai ilusi, ia kerja pakai hukum sebab akibat. Kalau kamu tabur konsistensi, kamu tuai kemajuan. Kalau kamu tabur niat baik, kamu tuai kepercayaan. Dan seperti petani sejati, kamu nggak bisa maksa panen besok juga. Butuh waktu. Kadang benihnya tumbuh cepat, kadang lama banget. Tapi yang penting, kamu tetap nyiram, tetap ngerawat, walau hasilnya belum kelihatan. Kualitas hidup kamu sekarang itu hasil dari apa yang kamu tanam di masa lalu, dan kabar baiknya, kamu bisa mulai tanam yang baru mulai sekarang. Asal sadar, ladang ini nggak bisa kamu tipu. Ia cuma menumbuhkan apa yang benar-benar kamu tanam, bukan apa yang kamu harapkan tumbuh tanpa usaha. Jadi, mau panen apa besok? Coba lihat, kamu lagi nanam apa hari ini? Banyak yang ngira karakter itu muncul pas krisis datang, kayak tiba-tiba jadi pahlawan waktu keadaan darurat. Padahal, kenyataannya nggak seheroik itu. Karakter nggak muncul secara ajaib, ia dibentuk diam-diam, di momen yang nggak ada yang lihat. Waktu kamu bisa jujur padahal nggak ada yang tahu kalau kamu bohong, itu karakter. Saat kamu milih bertanggung jawab, bukan nyalahin orang lain, itu juga karakter. Dan itu semua dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kelihatan remeh, tapi numpuk jadi pondasi kuat. Krisis cuma membuka kedok. Ia bukan pembentuk tapi pengungkap. Kalau pondasimu kuat, kamu tetap berdiri. Kalau kosong, ya baru kena angin dikit aja udah goyah. Dan satu hal penting, dunia ini mempercayakan tanggung jawab besar ke orang yang karakternya tahan uji. Bukan ke yang paling pinter, bukan ke yang paling keren di media sosial, tapi ke mereka yang konsisten, jujur, dan bisa diandalkan bahkan ketika nggak ada yang nonton. Jadi kalau hari ini terasa biasa aja, jangan anggap enteng. Justru disitulah latihan karaktermu dimulai di ruang kecil bernama keseharian. Semua orang bisa bilang, keluarga itu nomor satu. Tapi coba cek kalendernya. Berapa jam kita habiskan buat keluarga dibanding scroll media sosial? Atau lihat rekeningnya, berapa banyak uang yang keluar untuk hal yang kita klaim penting? Prioritas itu nggak kelihatan di mulut, tapi di langkah. Kata-kata bisa manis, bisa pinter, bahkan bisa ngelabuhi orang lain. Tapi waktu dan uang, mereka nggak pernah bohong. Mereka nunjuk langsung ke apa yang sebenarnya kamu anggap penting. Kalau kamu bilang kesehatan penting, tapi tiap hari begadang sambil ngemil gorengan, ya tubuhmu tahu mana yang lebih jujur. Kalau kamu bilang pengen berkembang, tapi lebih sering nonton drama ketimbang belajar skill baru, ya masa depanmu juga ngerti sinyalnya. Bukan berarti kamu harus hidup kaku dan sempurna, tapi yuk, mulai selaras antara apa yang kamu bilang dan apa yang kamu lakuin. Karena saat keduanya cocok, hidup jadi lebih ringan dan jujur. Nggak ada drama internal, nggak ada rasa bersalah diam-diam. Jadi kalau kamu mau tahu apa prioritasmu yang sebenarnya, nggak usah nanya ke diri sendiri. Cukup buka kalender dan mutasi rekening. Di situ jawabannya. Bayangkan masa depanmu itu kayak rumah impian. Tinggi, kokoh, dan nyaman. Nah, tiap hari kamu dikasih satu batu bata, cuma satu. Dan bebas kamu mau taruh di mana. Jadi pondasi, jadi tembok, atau ya dibuang gitu aja. Masalahnya, banyak orang nunggu momen spesial buat mulai bangun. Tahun baru, ulang tahun, atau nanti kalau mood. Padahal rumah masa depan nggak dibangun dari euforia tahunan, tapi dari keputusan harian. Konsistensi itu bukan soal semangat besar, tapi soal nggak buang batu bata hari ini. Niat baik doang nggak cukup kalau nggak ada aksi nyata. Kamu boleh punya blueprint sehebat apapun di kepala, tapi kalau tiap harinya kamu sibuk scroll tanpa arah, rumah itu nggak bakal berdiri, bahkan bisa runtuh sebelum jadi. Dan batu bata ini, meski kecil, nggak bisa diganti. Kalau kamu sia-siakan hari ini, kamu nggak bisa ngambil dua besok buat nutupin. Jadi lebih baik kamu taruh satu bata kecil itu dengan sadar dan hati-hati, daripada buang cuma karena ngerasa hari ini nggak penting.
Karena saat kamu ngelihat ke belakang nanti, kamu bakal sadar, rumah impian itu dibangun bukan dari mimpi besar, tapi dari ribuan bata kecil yang bernama hari ini. Siapa bilang riset hidup cuma bisa setahun sekali? Faktanya, kamu bisa mulai ulang kapan aja, bahkan hari ini, bahkan detik ini juga. Nggak perlu kembang api, nggak perlu resolusi panjang, yang akhirnya cuma jadi wallpaper HP. Kadang kita terlalu sibuk menunggu tanggal cantik atau momen yang terasa sakral buat berubah, padahal hidup itu fleksibel. Kesempatan untuk berubah itu muncul setiap kali kamu sadar bahwa kamu bisa milih ulang. Bahkan kalau kemarin kacau, hari ini tetap bisa jadi titik balik. Kamu nggak harus nunggu semuanya tenang. Perubahan besar justru lahir di tengah kekacauan, dari keputusan kecil yang berani diambil tanpa nunggu dunia ikut mendukung. Mulai dari satu langkah, satu pilihan, satu komitmen. Dan bagian terbaiknya, kamu nggak perlu menghapus masa lalu, kamu cuma perlu belajar darinya. Masa lalu memang nggak bisa diedit, tapi masa depan, bebas kamu desain ulang sesuka hati, asal kamu mau mulai. Jadi, kalau kamu butuh izin buat berubah, ini dia, kamu boleh mulai lagi, sekarang juga. Bayangin kamu nabung 1 koin sehari. Kecil banget, nggak kerasa. Tapi setelah setahun, jadi bukit. Setelah 5 tahun, bisa jadi gunung. Itulah kekuatan komponenisasi, saat hal kecil yang konsisten meledak jadi sesuatu yang luar biasa. Ini berlaku buat apapun, belajar, investasi, olahraga, bahkan hubungan. Satu kata baik per hari bisa membangun kedekatan luar biasa. Satu halaman buku tiap malam bisa jadi puluhan buku dalam beberapa tahun. 1% aja perbaikan tiap hari, dalam setahun bisa bikin kamu 37 kali lebih baik. Gila nggak? Masalahnya, kita sering ngeremehin langkah kecil karena nggak instan, nggak dramatis, nggak bisa dipamerin, tapi justru disitulah rahasianya. Pertumbuhan besar datang dari arah yang nggak terduga, dari langkah yang tampak biasa, tapi nggak berhenti. Komponenisasi itu kayak efek domino. Sekali kamu dorong yang pertama, sisanya akan jalan sendiri, asal kamu konsisten. Dan makin lama kamu sabar, makin besar hadiahnya. Kayak salju yang menggelinding pelan, lalu berubah jadi longsoran yang mengguncang dunia. Jadi jangan anggap remeh satu langkah kecil hari ini, karena bisa jadi itu awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.